Negeri Manado, program Pasca Sarjana. Saya Gorononda, semester 2. Kami membahas teknik dan analitis. Pembahasan ada 10 sistem berpikir. Kami membahas hukum yang pertama adalah masalah hari ini datang dari solusi masa lalu. Kami melihat hukum pertama dari sistem kelima ini menyimpulkan bahwa kita sering terjebak mencari solusi atas sebuah permasalahan, hanya memandang kepada pemecahan masalah saat itu saja. Kesannya adalah bahwa pada saat itu, kita memang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang muncul saat itu juga. Tetapi tanpa kita sadari bahwa solusi yang hanya berdasarkan kepada permasalahan saat itu, suatu saat akan muncul menjadi permasalahan baru di lain waktu. Hukum yang kedua, semakin keras dan menekan semakin kencang, sistem mendorong kembali. Hukum kedua dari sistem Singge menyebutkan bahwa semakin besar usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan, maka tanpa atau dengan kita sadari akan semakin kuat pula masalah tersebut menekan kita dalam kondisi ini, sehingga menekankan pelurnya. Jika kita mengatasi atau menekankan permasalahan yang kita hadapi tanpa pikiran jernih, maka kita akan terjebak ke dalam situasi terbalik balik yang siap dilancarkan dan membayangkan pertahanan kita dilakukan oleh situasi yang kita tekankan masa. Hukum yang ketiga yang kami bahas yaitu perilaku tumbuh lebih baik sebelum tumbuh lebih buruk. Langkah apa yang sebenarnya kita lakukan untuk menyebaikan suatu persoalan yang dapat dirasakan saat itu? Padahal kita seperti dikatakan Singge bahwa solusi jangka pendek memberikan kita istirahat sejenak dan perbaikan sementara, tetapi tidak menghasilkan masalah mendasar. Masalah-masalah ini akan membuat situasi lebih buruk dalam jangka panjang. Seharusnya perilaku tumbuh adalah lebih baik dan bersifat permanen serta tidak berlambat buruk atau bahkan lebih buruk di kemudian harinya. Kita membahas hukum yang keempat. Hukum yang keempat adalah cara yang mudah biasanya akan membawa kita kembali kepada permasalahan tersebut yang terlebih dalam lagi. Hukum keempat dari sistem memberikan gambaran bahwa kita sering terjebak kepada penyelesaian masalah yang kita anggap mudah, padahal sebenarnya itu tidak relevan dengan pemecahan masalah yang sesungguhnya pada akhirnya yang terjadi adalah justru sama dengan tampak seperti hukum-hukum sebelumnya. Hukum ini mengendaki bahwa setiap penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi setiap manusia yang ada harus dilihat sesuai keutuhannya. Kami masuk dalam hukum yang kelima. Hukum yang kelima adalah obatnya bisa lebih buruk daripada penyakitnya. Nah, di sini sejatinya obat adalah suatu yang terbaik untuk mengatasi penyakit yang kami alami. Akan tetapi jika obat tidak tepat untuk mengobati penyakitnya tersebut, maka yang terjadi adalah bahwa obatnya akan lebih buruk daripada penyakitnya. Untuk itu, memberikan ilustrasi dari pemikiran ini, sebenarnya pada bagian terdahulu telah memberikan contoh tentang program BLT. Kami membahas hukum yang keenam. Hukum yang keenam adalah semakin cepat justru semakin lambat.
Bagaimana hukum ini menjelaskan bahwa segala sesuatu memiliki tingkat pertumbuhan sesuai kapasitasnya, baik itu dalam dunia alam maupun organisasi. Hukum ini mendefinisikan bahwa organisasi yang akan bertahan adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang dengan wajar atau tidak instan. Artinya, terdapat pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang berimbang baik dari dalam organisasi maupun pengaruh dari luar. Oleh sebab itu, setiap dampak yang muncul sebagai akibat perkembangan dari luar dapat disikapi secara baik dengan mengantisipasi diri dan produktif untuk melangsungkan organisasi tersebut. Kami melangkah yang berikut, yaitu hukum yang ketujuh. Sebab hukum yang ketujuh, sebab ada akibat tidak muncul berdampingan. Kita selalu membandingkan kata sebab akibat sebagai suatu yang muncul secara bersamaan dalam ruang dan waktu. Hal ini selalu kita dibenarkan ketika kita menemukan suatu akibat, selalu kita mencari penyebabnya atau persoalan masalah yang hadapi. Jika kita menghadapi sesuatu persoalan di tempat kerja kita, selalu kita mencari penyebab di luar diri kita. Jika seorang kepala sekolah menghadapi persoalan tersebut dengan munculnya nilai hasil ujian para siswa, ia selalu berusaha mencari penyebab sampai di akar-akar kepada guru-guru atau faktor lain dari luar itu sendiri. Hukum yang ke-8 adalah perubahan kecil dapat menghasilkan hasil yang besar. Karena perubahan, dalam bahasa yang sederhana, hukum ke-8 ini adalah jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil atau masalah-masalah yang kecil. Tetapi karena dalam posisi yang benar dan tepat, hal yang kecil tersebut akan berdampak yang besar. Dan memang kendali konsep ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk melakukan perubahan besar, kita tidak dapat melakukannya dengan hal-hal yang besar pula. Justru kita melakukan perubahan besar, awalilah dengan hal-hal kecil. Dan berdampak besar inilah intisip dari peneliti yang efektif. Saya yakin betul dengan prinsip bahwa untuk melakukan perubahan besar harus dilakukan dari awal yang hal-hal yang kecil. Kalau hal-hal yang kecil sukses, maka hal-hal yang besar itu akan disukses. Kami melangkah yang berikut, yaitu hukum yang ke-9. Hukum yang ke-9 adalah Anda bisa memiliki kue dan memakannya juga, tetapi tidak sekaligus. Ketambahkan adalah suatu sifat buruk yang akan menghancurkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketamakan adalah sifat yang sangat tidak disukai banyak orang. Oleh sebab itu, ketamakan bersifat destruktif, merusak. Hukum ke-9 ini merupakan hingga yang menyatakan bahwa kita tidak dapat memperoleh dua hal yang bagus dalam suatu waktu atau kesempatan secara bersamaan. Kalaupun itu dapat dilakukan, pasti itu akan berdampak tidak baik. Kedua hal ini hanya dapat diperoleh dengan jalan proses, sehingga kebaikan yang satu tidak akan merusak kebaikan yang lain. Hukum yang ke-10 Hukum yang ke-10 adalah membela seekor gajah menjadi dua tidak menghasilkan dua ekor gajah kecil. Menurut sistem kehidupan memiliki integritas karakter, mereka tergantung dari keseluruhan hal yang sama berlaku untuk organisasi guna memahami konteks manajerial yang membutuhkan keseluruhan sistem yang membangkitkan setiap individu manusia. Kami masuk dalam hukum yang ke-11. Hukum yang ke-11 adalah tidak membicarakan. Menurut hukum ini ke-11, bukan pada orang lain tetapi pada diri kita sendiri. Berpikir sistem memandang bahwa
Tidak ada orang luar yang ada, hanya bagaimana letak hubungan kita dengan pihak luar. Kita dan masalah adalah bagian dari situasi sistem. Butuh kita adalah diri kita sendiri. Jika kita menanam pihak luar sebagai potensi baik, maka organisasi akan berkembang. Tetapi jika kita memandang pihak luar sebagai mutu kita, organisasi kita akan runtuh. Oleh sebab itu, setiap manusia berpikir sistem merupakan solusi untuk tidak menyalahkan orang di luar sana. Musuh kita adalah diri kita sendiri, dan obatnya adalah menjaga hubungan antara kita dengan musuh kita. Kita bisa itu orang luar, dapat juga. Pertama harus mempersiapkan diri kita sendiri yang utuh. Banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.